Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas tentang peluang investasi yang baru lagi, yaitu apa? Yaitu adalah ORI atau obligasi negara retail. Jadi simpelnya ORI itu merupakan obligasi negara, teman. Kita udah sering bahas di video-video sebelumnya bahwa kamu juga bisa investasi di obligasi negara. Dan kalau misal kamu lihat di sini di blog Bibit, kamu bisa baca ya, SBN ORI 022 udah bisa dibeli di Bibit. Nih kamu bisa lihat SBN Seri ORI 022 udah bisa mulai dibeli. Masa penawaran dimulai dari 26 September sampai 20 Oktober. Jadi pada saat video ini dirilis, nanti kamu masih punya beberapa minggu untuk bisa membeli ORI ini ya, man. Nggak perlu buru-buru, kamu boleh decide untuk membeli atau enggak. Nah, di sini kamu bisa baca ORI 022 merupakan surat berharga negara retail dengan menawarkan imbal hasil 5,95% fixed rate. Ini bukan floating, jadi ini fix ya, man. ORI 022 merupakan instrumen investasi yang ditawarkan oleh pemerintah pada masyarakat yang aman, stabil, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Selain itu, tiap bulan kamu juga bisa mendapatkan passive income. Nah, kalau misal kamu pengen pelajari lanjut, kamu bisa baca-baca perhitungan passive income-nya di sini ya, kan? Dimana kalau misal kamu taruh modal sekian, terus dengan imbal hasil 5,95%, kamu bakal dapat berapa ribu per bulan, kamu bisa lihat di sini. Kalau misal kamu invest 10 juta, kamu bakal dapat sekitar 44.000 per bulan. Dan ini net ya, kan? Kemudian total passive income selama 1 tahun itu di angka 519.000 rupiah atau sekitar 5,95%, terus kemudian dikurangin pajak. Di sini total passive income selama 3 tahun. Jadi seperti itu ya, kan? Kalau misal kamu pengen investasi, kamu juga bisa pelajari tabel ini supaya kamu punya gambaran berapa sih return yang bisa kamu dapatkan dari investasi di sini. Nanti cash flow bulanan ini bisa kamu reinvestasikan kembali ya, kan? Nah, di sini kamu juga perlu baca ada potongan pajak 10%, total passive income 1 tahun dihitung dari 26 Oktober sampai 15 Oktober 2023. Nah, ini adalah beberapa alasan kenapa ORI itu menarik, imbal hasilnya tetap dan stabil, cocok untuk investasi di tengah kondisi market saat ini. Nah, di sini kamu bisa baca ya, returnnya 5,9 dan bisa kamu dapatkan setiap bulan selama 3 tahun. Nah, yang enak dari investasi di obligasi negara ini adalah returnnya yang dalam bentuk bulanan, ya, kan? Dimana nih artinya cash flow, kamu bisa mendapat cash flow bulanan. Jadi ibaratnya ini seperti kamu membangun passive income aja. Setiap bulan kamu bakal mendapatkan sejumlah uang ya, kan? Kemudian nanti uang tersebut bisa kamu pakai buat berinvestasi lagi supaya bisa meningkatkan return hasil investasinya. Cocok untuk investasi di tengah kondisi market saat ini karena seperti yang kamu ketahui, yang namanya obligasi negara itu pasti lebih aman karena 100% dijamin oleh negara. Bahkan aku bisa bilang obligasi negara itu bahkan lebih aman ketimbang obligasi korporat ya, kan? Obligasi korporat masih ada kemungkinan untuk gagal. Tapi kalau misalnya obligasi negara, menurut aku pribadi negara itu yang bakal paling terakhir untuk bangkrut kalau misalnya terjadi kenapa-napa. Maka dari itu aku cukup percaya kalau misalnya investasi di sini peluang suksesnya itu mendekati 100% ya, mungkin 99,999% dalam berinvestasi di sini. Nah, imbal hasil lebih tinggi dari deposito ini benar banget ya, karena kan deposito biasanya hanya di bawah 5%. Nah, di sini kamu bisa baca 100% aman dan dijamin negara. Untuk cara pembeliannya gimana, aku pernah tunjukin di video-video sebelumnya, teman. Nah, kalau misal kamu pengen dapat informasi yang lebih lengkap, kamu bisa langsung ketik ORI 022 di Google, kemudian kamu langsung cari yang dari halaman Kemenku ya, kan? Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kalau kamu udah buka, nanti kamu bakal dibawa ke halaman ini. Nah, di sini adalah halaman lengkap di mana kamu bisa mempelajari tentang ORI 22. Nah, obligasi negara retail atau ORI merupakan salah satu instrumen surat berharga negara yang ditawarkan kepada individu atau perserokongan warga Indonesia melalui mitra distribusi di pasar perdana. Jadi simpelnya obligasi negara itu adalah negara berhutang ke kita, kemudian nanti kita bakal dapat dana pokok beserta dengan bunganya secara cash flow ya, kalau misalnya di ORI ini. Nah, ini berbentuk tanpa wildcard dan dapat diperdagangkan antar investor domestik. Kuponnya tetap di sini sifatnya ada fixed rate, kemudian ada potensi capital gain or loss, kemudian minimal pembelian 1 juta, maksimal 5 miliar. Jadi buat satu orang kamu hanya bisa membeli maksimal 5 miliar ya, man. Untuk nominal minimalnya adalah 1 juta rupiah. Nah, ini ada keuntungan-keuntungan investasi di ORI, kupon dan pokok dijamin undang-undang. Kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder, berpotensi memperoleh capital gain. Kemudian dapat diperdagangkan di organized OTC melalui electronic trading platform. Kemudian di sini kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Nah, di sini kupon dibayar setiap bulan yang tadi aku bilang yaitu cash flow. Kemudian tersedianya kuotasi harga beli dari mitra distribusi atau pihak lain yang bekerja sama dengan mitra distribusi. Dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai kebijakan masing-masing medis. Masyarakat turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Nah, karena dengan kamu berinvestasi seperti ini artinya kamu udah mensupport negara kita ya, karena istilahnya kita minjemin dana ke negara, kemudian negara pastinya akan menggunakan dana tersebut
tersebut untuk pembangunan di Indonesia ini. Nah, ini ada strukturnya. Penerbitnya adalah Pemerintah Republik Indonesia, bentuknya tanpa warkat, dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Penetapan hasil penjualan 24 Oktober 2022. Maksimum pemesanan 5 miliar, settlement penerbitan 26 Oktober. Nah, pembayaran kupon akan dibayarkan tanggal 15 setiap bulan, dan kupon pertama dibayarkan tanggal 15 Desember 2022 ya teman. Jadi kalau misal kamu invest sekarang pun, nanti kamu bakal nunggu beberapa waktu lagi baru kamu mulai menerima passive income dari ORI ini. Kalau misal bukan di hari kerja, nanti bakal dibayarkannya di hari kerja ya teman. Nah, kemudian tingkat kupon tetap atau fixed rate, tenornya 3 tahun sampai 15 Oktober 2025. Masa penawaran nih 26 September sampai 20 Oktober, jadi pastikan kamu membeli di range ini ya teman. Kalau misal udah lewat tanggal 20 Oktober, kamu udah nggak bisa beli lagi. Minimum besar 1 juta, kelipatan 1 juta, perpajakan PPh final 10%. Nah, di sini minimum holding period adalah 1 kali periode pembayaran kupon. Nah, holding period adalah masa di mana investor ORI belum boleh memindahkan kepemilikan ORI-nya. Kepemilikan ORI dapat dipindah bukuan mulai dari 15 Desember 2022. Nah, ini bunganya ya, man. Nah, ini cuma cara-caranya. Kalau misalnya kamu pengen investasi, kamu bisa baca-baca di sini. Tapi dengan bibit aku udah pernah tunjukin di video sebelumnya. Kamu boleh langsung cek di video tersebut ya, man. Nah, di bagian bawah ini kamu bisa lihat apa aja sih mitra distribusi dari ORI ini. Investasi sekarang, pilih mitra distribusi Anda dengan mengklik logo di bawah ini. Mitra distribusi artinya tempat di mana kamu bisa membeli ORI ini. Jadi ORI ini nggak hanya bisa dibeli di bank ya teman, tapi bisa di platform P2P lending, platform reksadana, itu macam-macam. Kamu bisa cek aja di bagian bawah ini. Ada OCBC, Fantastic, Standard Chartered, UOB, CIMB, BRI, Danamon, BNI, ASBC. Dan di sekuritas juga bisa ya teman, Mandiri Sekuritas, Philip Sekuritas, DBS, Bank Mega, Mandiri, BCA, Maybank. Nah, ini kamu juga bisa beli di Bibit nanti ya teman. Seperti yang kamu lihat di sini, Bibit juga udah luncurin blognya mengenai SBN ini. Nanti dalam beberapa saat ke depan pasti kamu udah mulai bisa langsung beli di aplikasi Bibitnya. Nah, di modalku juga bisa. Modalku ini P2P lending ya teman. Investory juga P2P lending, Commonwealth Bank, BTN, Permata Bank, Coinworks juga P2P lending. Kamu bisa beli Funding Bank, BRI, BNI, Bareksa, Bank Victoria, Tanam Duit, kemudian terakhir Trimega Securities. Jadi kamu bisa beli di banyak mitra distribusi ini ya teman. Kalau misalnya pengen yang mudah, mungkin kamu bisa beli di Bareksa atau di Bibit. Menurut aku itu cukup simple sih untuk investasi di dua platform tersebut. Tapi sama aja platform itu nggak beda-beda jauh banget ya teman. Sama aja intinya kamu berinvestasi di obligasi negara. Nah, obligasi negara ini merupakan investasi yang menurut aku pribadi tergolong rendah resiko dan aman banget ya. Dan kalau misal kamu lihat returnnya itu tergolong lumayan, bahkan bisa mengalahkan return dari bank. Kalau misal kamu taruh di deposito bank, biasa returnnya bisa lebih rendah dari angka 5,95%. Terus keuntungannya lagi, dengan investasi di ORI ini, kamu bisa mendapatkan cash flow bulanan yang kalau misal kamu suka membangun passive income, kamu senang membangun cash flow, nah ini investasi yang cocok buat kamu. Nah, terus yang terakhir adalah menurut aku pribadi, ORI ini cocok buat kamu yang pengen banget menjaga keamanan danamu. Misal kamu punya dana gede, katakan kamu punya 5 miliar, kamu pengen mengamankan danamu, kamu nggak gitu pengen untuk mencetak return tinggi, kamu hanya lebih pengen untuk mengamankan dana supaya dananya nggak bakal hilang. Nah, menurut aku pribadi, ORI ini merupakan instrumen yang cocok, karena yang namanya obligasi negara itu pasti dijamin 100% oleh negara. Jadi istilahnya kemungkinan untuk gagal bayar itu hampir nggak ada ya, men. Bisa dibilang hampir nggak 0%, mungkin 0,001%. Karena nggak ada yang 100% di dunia investasi ya, men. Dan yang terakhir, dengan kamu investasi di ORI ini, artinya kamu udah secara nggak langsung berkontribusi dalam pembangunan di negeri kita ini, Indonesia, teman. Nah, jadi gitu ya, teman, pembahasan kita mengenai investasi di surat berharga negara, yaitu ORI 022. Bagi teman-teman yang pengen investasi, kamu boleh cek ke bagian video yang ada di channel ini. Aku udah pernah bahas tentang cara berinvestasi di SBN di Bibit, teman. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist. Bagi kamu yang baru mulai invest, boleh juga menggunakan kode referral yang udah khusus di deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.